Lagi pada ngerjain apa? Tugas-tugas udah pada dikelarin semua belum? Bukannya malam ini kamu ada janjian buat rapat organisasi ya? Hayo, kamu udah izin orang tua belum? Katanya besok mau daftar lomba. Kalau kamu udah siapin berkas-berkas, dokumen-dokumen buat magang belum? Katanya besok mau daftar magang. Gimana? Coba diulangin lagi. Ini itu udah dikelarin semua. Pernah nggak sih kamu ngerasain sibuk di waktu-waktu ini? Atau kayak video di awal tadi, sibuknya tiap hari sampai ngalahin sibuknya Bapak Presiden. Nah, sibuknya berulang dan kamu terus melakukan beragam aktivitas yang harus kamu kerjakan. Seolah-olah segala sesuatunya yang kamu kerjakan itu akan bermanfaat bagi dirimu sendiri atau bermanfaat bagi orang lain. Hai, namaku Alvalis Dilon, mahasiswa Teknik Industri Undip yang menyukai aspek psikologis dan perilaku manusia dalam bekerja. Aku juga pernah kok terjebak dari yang namanya menyibukkan diri. Dari segala kegiatan yang aku kira itu bisa menguntungkan diriku sendiri atau aku bisa bervalue bagi orang lain. Semenjak SMA sampai ke dunia perkuliahan, aku menuntut diriku sendiri untuk terus melakukan banyak hal. Aku harus terus berprestasi, harus ikut ekstra di waktu SMA sana sini, ikut lomba sana sini, dan juga aktif berorganisasi, baik itu di lingkungan instansi sekolah saat itu atau instansi kampus saat ini, baik di dalam instansi maupun di luar instansi. Begitu ada job desk atau tugas A, B, C, dan seterusnya, aku mencoba untuk terus langsung mengerjakan tugas itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu hal yang salah? Bukankah aku mencoba untuk memanfaatkan waktuku untuk melakukan kegiatan yang aku kira itu bermanfaat? Apakah itu adalah hal yang produktif? Belum tentu. Kita akan melihat apa yang menjadi motivasi kita mengerjakan itu. Dan kita akan juga membahas segudang kegiatan itu bersama dengan dirimu. Di sini kita akan mengetahui apakah sejatinya dirimu sedang diperbudak atau betul-betul bekerja. Pernah nggak sih kamu juga memilih untuk beristirahat, tapi dalam istirahatmu kamu malah merasa bersalah karena kamu nggak ngelakuin hal-hal yang seharusnya kamu kerjakan. Di waktu istirahatmu, kamu tidak merasakan ketenangan dalam beristirahat. Nah, istilah ini dikenal dengan yang namanya toxic productivity. Ini merupakan suatu kondisi ketika seseorang merasa harus selalu produktif, bahkan dengan mengorbankan kesehatan, fisik, mental, dan kondisi emosionalnya, waktunya, tenaganya, bahkan materi uangnya. Menurut World Health Organization atau WHO, burnout adalah sindrom akibat stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola dengan baik. Toxic productivity adalah salah satu jalan menuju burnout ini. Saya punya sebuah ilustrasi. Apakah ini menurut teman-teman adalah gambar yang wajar dan normal atau cukup aneh? Menurutku pribadi, ini cukup aneh. Mana mungkin satu orang memiliki lebih dari 2 tangan dan ia mengerjakan banyak hal. Alih-alih ia bisa multitasking. Tapi coba kita lihat dan tilik lebih jauh lagi. Laptop yang ada di depannya menandakan mungkin saja itu jadi pekerjaan utamanya dia. Ia harus bekerja di depan laptop seharian penuh atau terus menerus. Ponsel yang ia genggam di telinganya menandakan bahwa ia mesti harus berkomunikasi dengan orang-orang di balik layar yang harus ia kerjakan juga. Jam besar menandakan ia sedang ditekan oleh waktu. Kopi yang ia seduh dalam secangkir itu menunjukkan bahwa ia mesti harus bertahan dengan energi yang ia miliki. Uang menjadi target finansial bagi dirinya. Ada juga buku yang menjadi dokumen atau mungkin dia mencatat hal-hal yang harus dia kerjakan di hari-hari berikutnya. Ilustrasi ini erat kaitannya dengan toxic productivity. Seseorang cenderung untuk selalu sibuk, dikejar oleh waktu, hidupnya dikontrol oleh deadline bukan oleh makna. Coba kita lihat bagaimana ekspresinya.
orang ini cenderung tegang dan punya ekspresi yang datar. Ini menandakan bahwa terdapat kelelahan yang disembunyikan di balik dirinya. Suatu penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh hustle culture dengan motivasi dan juga produktivitas. Penelitian ini ditujukan kepada sekelompok remaja di organisasi salah satu kampus di Indonesia. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa 92% dari 100% mahasiswa ternyata terdiagnosis dalam toxic productivity atau istilahnya juga biasa dikenal dengan hustle culture. Terdapat 60%, kalau kita bisa lihat dari grafik ini, mahasiswa yang merespon positif terkait dengan jam kerja di dalam keorganisasian mahasiswa yang ia kerjakan. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa mereka dinilai memilih untuk terlambat datang ke lingkungan perkuliahan dibanding mengerjakan tugas-tugasnya di dalam organisasi mahasiswa itu. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, budaya hustle yang sering kali dipuji. Misalnya, kok kamu bisa sih bangun jam 5 pagi? Jam kerjamu ngeri juga ya, satu harian penuh. Kamu nggak pernah berhenti bekerja, no days off. Seolah-olah kalau kita semakin giat dalam melakukan kesibukan itu, kita semakin dianggap berharga. Yang kedua, self-worth dikaitkan dengan productivity. Kalau aku tidak produktif, aku merasa tidak berarti. Nah, ini sangat berbahaya. Kita akan cenderung merasakan ketidakcukupan itu dan kita akan terus mencari rasa yang tidak cukup itu. Yang ketiga, otak kita didesain untuk non-stop. Menurut American Psychological Association, manusia memang didesain untuk bekerja, tetapi juga harus memiliki waktu untuk istirahat supaya dapat menjaga fungsi kognitifnya dan kondisi emosionalnya. Karena kalau tanpa beristirahat, fokusnya akan menjadi menurun, emosinya menjadi tidak stabil dan produktivitasnya juga menurun. Yang keempat, fear of falling behind. Kita sedang hidup di era perbandingan. Ketika melihat orang lain lebih sukses atau jauh lebih berhasil daripada kita akan terus mengejarnya. Bahkan kita berlari lebih cepat daripada orang yang kita kejar itu. Tanpa kita sadari, kita sedang merasakan kelelahan dalam proses pengejaran itu. Bukan karena tujuan apa yang mau kita capai, tetapi ada rasa takut saat kita merasa ketinggalan. Aku mau kasih tahu kamu beberapa tanda kalau kamu sedang terjebak di dalam toxic productivity. Yang pertama, kamu akan terus merasa bersalah ketika kamu melakukan istirahat. Kamu menganggap membuang nilai dirimu ketika kamu tidak melakukan hal yang kamu kira itu adalah hal yang produktif. Ini bukan soal rajin, ini soal identitas yang salah dalam diri. Yang kedua, kamu akan terus bekerja lebih lama. Lembur, boleh sesekali, tapi kalau lemburnya terus menerus dan ini menjadi habit atau kebiasaanmu, maka dampaknya adalah kelelahan yang kronis. Kondisi fisikmu dan psikismu akan menurun. Yang ketiga, kamu menganggap bahwa waktu yang santai adalah hal yang sia-sia, padahal belum tentu. Itu juga harus kita luangkan karena waktu yang santai itu adalah waktu yang berguna. Kalau kita menganggap hal ini, itu menandakan bahwa kita punya mindset yang salah dan kita jadi kehilangan untuk menikmati hidup. Yang keempat, kita mengambil terlalu banyak hal. Kita seringkali jadi orang yang mengiyakan segala sesuatunya, atau bisa disebut people pleaser, sampai kita lupa kalau kita membutuhkan waktu untuk beristirahat. Fokus kita menjadi menurun dan kita tidak maksimal untuk mengerjakan tugas A, B, C, dan banyak lagi. Yang kelima, inilah ujungnya. Kita akan merasa burnout dan ada satu titik di mana kita berhenti, bingung, gak tahu harus melakukan apa. Dan ini adalah kelelahan yang sangat berarti, yang tanpa kita sadari kita sedang burnout. Lalu, bagaimana caranya kita bisa keluar dari kebiasaan ini, dari toxic productivity? Yang pertama, mari kita ubah definisi produktif. Produktif itu bukan seberapa sibuk kamunya,
Tapi bagaimana kamu boleh memaknai setiap kegiatan yang kamu kerjakan. Yang kedua, belajar untuk tetap menyediakan waktu beristirahat tanpa rasa bersalah. Istirahat itu bukan hadiah ya. Istirahat itu adalah kebutuhan biologis dari manusia. Jadi nggak apa-apa kok kamu dengerin musik bentar, kamu tidur, kamu nggak memikirkan banyak hal. Yang ketiga, pisahkan nilai diri dari hasil kerja. Kamu dan IP kamu itu berbeda. Kamu dan gajimu itu berbeda. Meskipun IP kamu rendah, gajimu rendah, dirimu tetaplah manusia yang berharga. Yang keempat, fokus pada prioritas bukan pada semuanya. Berani berkata tidak itu tidak masalah, karena kamu bukan superhero yang harus mengiyakan banyak perintah. Yang kelima, mari membangun hubungan bukan hanya pencapaian-pencapaian. Yang paling penting bukan seberapa banyak yang bisa kita kerjakan, tetapi dengan siapa kita mengerjakannya. Karena disitulah kita akan menemukan makna yang mendalam. Sekarang kita coba renungkan dan refleksikan. Kalau kamu berhenti sejenak hari ini, apakah kamu merasa bersalah atau kamu tetap merasa hidupmu adalah hidup yang berarti? Karena hidup yang berarti itu tentang makna dan kesempatan. Bukan soal seberapa cepat kamu berlari. Tapi apakah kamu tahu kenapa atau esensi di balik kamu itu mesti harus berlari? Kalau kita kembali melihat di video yang awal tadi, memang kita akan selalu kejar-kejaran dengan waktu. Ngomongin soal waktu, dalam bahasa Yunani ada dua istilah waktu, yaitu Kronos dan juga Kairos. Kronos dan Kairos sama-sama memiliki arti yaitu waktu. Cuman kalau kita lihat maknanya secara mendalam, itu berbeda. Kronos itu waktu secara kronologis. Misalnya hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, begitu seterusnya. Atau pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, dan akan kembali ke pagi lagi. Kita akan memahami dari segi alurnya. Tapi kalau Kairos itu adalah waktu yang tepat, waktu khusus, momen khusus. Ini berbicara soal makna dan kesempatan. Misalnya, simpelnya begini. Kairos ini adalah waktu yang tidak bisa kita ulang kembali karena ini berbicara soal kesempatan. Meskipun kamu mengikuti upacara di hari Senin di minggu pertama dan Senin minggu kedua, mungkin sama-sama upacara, tetapi feel-nya berbeda, suasananya berbeda. Itulah yang disebut Kairos. Kairos inilah yang kita pegang. Kalau kita sudah tahu waktu yang kita gunakan adalah Kairos, maka kita mau mencoba untuk memaknai apa yang kita kerjakan. Tilik lagi apa yang menjadi motivasi kita. Produktivitas itu baik, tapi kalau itu membuat dirimu kehilangan nilai dirimu, itu bukan lagi produktivitas, itu racun dalam dirimu. Jadi mungkin hari ini hal yang paling produktif yang bisa kamu lakukan apa? Sebab sejatinya yang kamu kejar bukan tujuan, tetapi rasa cukup yang tidak pernah kamu temukan. Kalau kamu, aku minta untuk berhenti sejenak. Hal produktif yang bisa kamu lakukan adalah berhenti sejenak, beristirahat. Terima kasih, be wise.